Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam doa. Ya, silakan mulai. Mari sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai kita masuk lagi hati kita sama kita hari ini sekarang ini. Sekarang kami berdoa supaya kami dari hari ini biar Engkau memberkati pada tante ini sampai selesai. Siapa bisa melakukan ini sama kami. Nama dia Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kepada Mula dan Tuhan memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menentukan unsur-unsur yang ada di lingkaran. Yang kedua, siswa mampu menghitung keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu pengertian dari lingkaran? Ya, silakan Ibu. Menurut saya, lingkaran itu adalah semua titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Ya, betul sekali Marice. Tepuk tangan untuk Marice. Ya, betul sekali. Jadi, lingkaran adalah semua titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran itu memiliki sifat simetris dan tidak memiliki sudut. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi menghitung keliling dan luas lingkaran, di sini kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di lingkaran. Jadi di sini Ibu punya alat peraga tentang unsur-unsur yang ada di lingkaran. Tujuan dari alat peraga ini agar kalian lebih mudah untuk menyebutkan dan menentukan unsur-unsur apa saja yang ada di lingkaran. Jadi, unsur-unsur yang ada di lingkaran itu ada 8. Yang pertama adalah titik pusat. Jadi, titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Dari alat peraga ini, yang merupakan titik pusat adalah titik nol. Unsur selanjutnya yaitu diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Diameter dari alat peraga ini yaitu garis dari A ke C. Unsur selanjutnya yaitu jari-jari. Jadi, jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan salah satu titik di tepi lingkaran. Jadi, dari alat peraga ini, yang merupakan jari-jari yaitu titik O ke titik C, titik O ke titik A, dan juga titik O ke titik B. Selanjutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat. Jadi, dari alat peraga ini, yang merupakan tali busur adalah titik B ke titik C. Selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan kedua titik pada lingkaran. Busur dari alat peraga ini yaitu busur BC, busur AB, dan juga busur AC. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Juring dari alat peraga ini yaitu yang berwarna kuning. Itu yaitu juring dari titik A, O, dan juga B. Unsur selanjutnya yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga busur. Tembereng dari alat peraga ini adalah daerah di dalam lingkaran yang berwarna biru. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan tegak lurus terhadap tali busur. Jadi apotema dari alat peraga ini yaitu titik O ke titik B. Jadi itulah unsur-unsur yang ada di lingkaran. Selanjutnya Ibu ingin meminta kalian menyebutkan kembali unsur-unsur yang ada dalam lingkaran menggunakan alat peraga ini. Jadi yang pertama, titik A ke titik C itu disebut apa? Diameter. Selanjutnya, titik A ke titik
titik O dan juga titik O ke titik B dan titik O ke titik C disebut apa? Jari-jari. Selanjutnya, titik B ke titik C disebut apa? Jari busur. Oke, karena ini merasa kalian sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keliling lingkaran adalah panjang total dari tepi lingkaran. Untuk menghitung keliling lingkaran, menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah K sama dengan 2 pi R. Yang kedua, K sama dengan pi dikali D. Untuk K sama dengan 2 pi R ini jika diketahui jari-jarinya. Lalu untuk rumus kedua itu K sama dengan pi dikali D jika diketahui diameternya. Selanjutnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah ukuran area yang tertutup pada lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran ini menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Untuk pi 3,14 itu diketahui jika jari-jari atau diameternya itu bukan kelipatan 7. Sedangkan untuk pi 22/7 jika diketahui jari-jari atau diameternya adalah 7. Untuk memahami lebih dalam tentang keliling dan luas lingkaran, kita masuk saja ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, yang pertama, Pak Budi memiliki sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu. Jika Pak Budi memberikan jarak antar kayu sejauh 1,5 meter, maka berapa papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk memagari kolam? Jadi, untuk penyelesaiannya, yang diketahuinya adalah itu adalah diameter tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jika diketahui diameter itu menggunakan rumus apa? K sama dengan pi dikali D. Ya, betul sekali. Jadi kita menggunakan rumus K sama dengan pi dikali D. Jika diameternya 7 meter itu menggunakan pi berapa? 2/4. Jadi 7 dengan 7 habis dibagi, 7 dibagi 7 1. sehingga 22 dikali 1 sama dengan 22. Jadi keliling lingkaran dari kolam sama dengan 22 meter. Karena Pak Budi ingin memberikan jarak antar kayu sejauh 1,5 meter, maka kita kalikan keliling dan juga papan kayu yang dimiliki oleh Pak Budi. Jadi bentuk pecahan dari 1,5 meter itu adalah 3/2. Jadi 22 dikali 3/2 sama dengan 22 dibagi 2 berapa? 11. Sehingga 11 dikali 3 sama dengan 33. Jadi total papan yang dimiliki Pak Budi adalah 33 papan. Selanjutnya, kalian bisa bentuk dalam dua kelompok untuk membahas soal cerita tentang keliling dan juga luas lingkaran. Baik, Ibu. Jadi, kelompok 1 mengerjakan
diskusinya sudah selesai. Sudah, Ibu. Baik, perwakilan dari setiap kelompok silakan masuk untuk presentasi. Jadi baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan soal nomor 1. Untuk bunyi soalnya, sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan panjang jari-jari 35 cm. Roda itu berputar sebanyak 5.000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor itu adalah, nah jadi pada soal itu diketahui R-nya sama dengan 35. Kemudian ditanya jarak yang ditempuh sepeda motor. Nah, karena yang diketahui itu adalah R, tadi itu sudah menjelaskan. Kalau diketahuinya R, maka kelilingnya kita menggunakan rumus 2 pi dikali R. Tinggal kita substitusikan saja, jadi sama dengan 2 dikali pi-nya saya gunakan 22/7 dikali dengan 35. Jadi 35 di sini dibagi dengan 7 di sini hasilnya 5, jadi 22 dikali 22 dikali 5 sama dengan 220 cm. Nah, kalau roda itu berputar sebanyak 5.000 kali, maka jarak yang ditempuh sepeda motor itu adalah, kita kalikan 5.000 dikali dengan 220 cm, maka akan mendapatkan 1.100.000 cm. Di sini kami konversikan ke kilometer jadi 11 km. Sekian penjelasan dari kelompok aku. Terima kasih untuk kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter akan ditanami rumput. Harga rumput adalah Rp7.500 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan pengelola untuk membeli rumput adalah titik. Jadi di soal diketahui diameternya 56 meter, jari-jarinya 28. Ditanya biaya. Jadi kalau ditanya biaya maka kita menghitung luas. Luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Kita langsung masukkan nilainya. Pi 22/7 dikali jari-jarinya 28. Jadi 22/7 dikali 28 dikali 28 sama dengan 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi sisa 22 dikali 4 dikali 28 sama dengan 2.464 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 2.464 meter persegi. Karena setiap meter persegi biaya pembelian rumput sebesar Rp7.500, maka biaya menjadi 2.464 dikali 7.500 sama dengan Rp18.480.000. Terima kasih untuk Yuni dan Noa yang telah berpresentasi tentang hasil diskusi kita. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kuis tentang 2 materi, yaitu menentukan unsur-unsur lingkaran dan juga menghitung siling dan juga luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, salah satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Amin. Terima kasih Alif. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video depan. Baik.